Dulu saya masih belum terbiasa juga ya ketika harus menghadapi kamera seperti ini. Tetapi dengan terbiasa, akhirnya kita menjadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC? Dimanapun teman-teman saat ini berada, selalu dan selalu kita berharap, kita mendoakan agar teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah teman-teman, hari ini ketemu lagi bersama dengan MOC, Mas Oji Channel, channel yang kita kembangkan, channel yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat dan tetap bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini masih setia menyimak sajian-sajian konten-konten dari Mas Oji Channel. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. MOC dimanapun teman-teman berada, hari ini kita ingin kembali sharing. Apa yang ingin kita sharingkan hari ini? Seperti biasa, mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat. Dan hari ini kita ingin sharing hal-hal yang ringan, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Sharing yang ingin kita sampaikan hari ini adalah sebuah istilah, sebuah pepatah yang mengatakan tentang Allah bisa karena biasa. Pernahkah teman-teman mendengar atau menyimak pepatah tersebut? Allah bisa karena biasa. Itu pepatah lama ya. Mungkin sekarang berubah menjadi Allah bisa karena dipaksa. Ya, tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut, tapi ini menjadi sebuah spirit bagi kita, teman-teman sekalian, bahwa ternyata sesuatu yang kita lakukan dengan terbiasa itu akan menjadikan diri kita bisa. Ya. Jadi Allah bisa karena biasa ini bisa mematik diri kita untuk tetap melaksanakan sesuatu dengan ketekunan, dengan keistiqomahan, tetap melakukan hal-hal yang biasa, ya akhirnya kita bisa melakukannya atau memiliki kemampuan yang lebih ketika kita melakukannya dengan terus-menerus karena terbiasa. Allah bisa karena biasa, ya ini karena mungkin dulu saya ketika masih kecil selalu ketika mengeluh tidak bisa, ya. Ada kesulitan sedikit, tidak bisa. Belajar naik sepeda, jatuh, bilangnya nggak bisa. Tetapi ketika orang tua atau orang-orang terdekat kita mengatakan, ya harus biasa, biasakan, maka lama-lama dengan membiasakan diri itu, kita berlatih dan akhirnya bisa. Nah, spirit ini sebenarnya banyak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan sebuah percobaan, kemudian kita gagal, kita mengeluh, aduh udah nggak bisa ini ya, tetapi ada yang memaksa kita ya, harus dipaksa, harus dibiasakan dulu, akhirnya kita menjadi bisa. Nah, yang lebih parah adalah ketika kita belum mencoba, belum melakukan apa-apa, tapi sudah mengatakan tidak bisa. Makanya itu sesuatu yang belum kita coba memang harus kita coba dan kita biasakan agar kita menjadi lebih bisa. Sama mungkin halnya dengan sebuah pepatah ya, yang juga sering kita dengar. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, hal-hal yang sedikit, hal-hal yang mungkin kecil bagi kita akan berdampak luar biasa bagi kehidupan kita manakala kita lakukan dengan terus-menerus dan terbiasa kita lakukan. Nah, hari ini karena perkembangan zaman, juga karena mungkin adanya banyak godaan, sehingga kalimat Allah bisa karena biasa itu ditambahin atau dirubah ya. Allah bisa karena dipaksa. Nah, pertanyaannya kenapa mesti dipaksa untuk bisa? Ya, padahal sebenarnya itu tinggal pembiasaan saja. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut ya. Sesuatu yang bisa itu dikatakan bisa ketika kita harus dipaksa. Tapi kenapa harus dipaksa untuk melakukan usaha-usaha yang memang sudah rutin dan semestinya kita lakukan? Ya, mungkin bagi yang baru saja melakukan sebuah aktivitas pertama kali, belum pernah mencoba, ya memang harus dipaksa untuk awalnya saja. Tapi bagi kita semestinya tidak usah
kita harus dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi rutinitas bagi kita semuanya. Contoh, ini bagi teman-teman pelajar, mahasiswa, ataupun siapa saja yang ingin belajar. Ketika besok ada ujian misalnya, ketika besok pagi ada ujian, kenapa kita harus memaksa diri untuk belajar baca buku di malam harinya? Ini kan kadang menjadi masalah bagi kita ya, bagi siswa ataupun siapapun mahasiswa yang ketika besok paginya atau dalam beberapa hari ada ujian, kenapa mesti harus memaksa diri untuk belajar? Bukankah itu menjadi sebuah kebiasaan bagi kita ketika sudah rutin kita lakukan belajar dan tidak ada lagi paksaan ketika kita akan menghadapi ujian, ya memang harus belajar. Nah teman-teman, sebuah keterpaksaan yang kita lakukan ya memang dalam rangka untuk agar kita bisa, itu kan tidak selamanya nyaman ya. Jadi kenapa harus memaksakan sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan kita? Karena alasannya adalah sesuatu yang terpaksa itu membuat ketidaknyamanan buat kita. Ya, awalnya memang tidak nyaman katanya, tetapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, pastinya kita bisa. Maka teman-teman yang saat ini sedang belajar apapun, teman-teman yang punya konten atau channel YouTube misalnya, kita belum terbiasa untuk membuat konten kita lebih baik lagi ya, belum terbiasa membuat konten, belum biasa berbicara di depan kamera ya. Dulu saya masih belum terbiasa juga ya ketika harus menghadapi kamera seperti ini. Tetapi dengan terbiasa, akhirnya kita menjadi bisa. Nah, bagaimana kalau belum kita mencoba, kita sudah mengatakan tidak bisa? Maka awalnya memang harus dipaksa untuk menjadi bisa. Jadi motivasi buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman konten kreator atau pemula di YouTuber ya, jadilah pribadi yang terus membiasakan diri agar lebih biasa dan bisa. Karena memang sejatinya sejak awal ya harus memaksa diri agar kita bisa membiasakan hal-hal yang kecil yang akhirnya bisa lebih menyempurnakan konten kita. Maka kuncinya buat teman-teman semuanya, untuk melakukan sebuah kebiasaan itu harus dilakukan dengan step by step, sedikit demi sedikit, tidak lantas langsung merubah sesuatu yang lebih besar lagi. Tetapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang bisa kita mulai sekarang, kita bisa lakukan dengan membiasakan diri terhadap apa-apa yang ingin kita lakukan. Sehingga nantinya proses itu akan berjalan dengan sendirinya dan pada akhirnya kita bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Dan yakinlah teman-teman bahwa semuanya awalnya keterpaksaan, tetapi pada akhirnya kita tidak lagi mengalami sebuah keterpaksaan. Semua yang dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan akan nyaman dilakukan dan bisa menjadi sugesti buat kita semuanya bahwa kita bisa melakukan apa-apa yang awalnya dalam bayangan kita tidak bisa. Maka menjadi pribadi pembelajar adalah kuncinya agar kita bisa terus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas kita. Allah bisa karena biasa. Nah, kabar buruknya teman-teman, Allah bisa karena biasa ini ternyata bukan hanya berlaku pada hal-hal yang positif. Inilah yang harus kita waspadai. Konteks yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah Allah bisa karena biasa itu pada hal-hal yang positif ya, pada hal-hal yang membiasakan diri untuk perubahan yang lebih baik lagi, belajar menjadi lebih baik, melakukan upaya-upaya yang positif. Tetapi bisa juga dampaknya ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya akhirnya kita terbiasa dan bisa melakukan hal-hal yang negatif. Maka kita harus bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif bagi kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan harian kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif dan pada akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan dan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun. Jangan ya. Jadi ini konteksnya adalah hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk sebuah perubahan, khususnya dalam hal belajar sesuatu yang baru yang mungkin kita bayangkan sulit, tetapi kalau sudah kita biasakan pasti kita akan bisa melakukannya. Maka teman-teman, mari kita lakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang akhirnya bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita mulai dalam diri kita sendiri,
yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, bisa menjadikan spirit dan semangat, dan juga bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih sharing singkat yang kita sampaikan kesempatan kali ini. Obrolan ringan tetapi mudah-mudahan bisa mengena dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya atas segala support dan dukungannya kepada channel ini. Sebelum berakhir, bagi yang belum subscribe, bagi yang belum like, yuk masih ada kesempatan, kapan-kapan kita diskusi lagi. Dan jangan lupa tuliskan komentar atas konten kita kali ini. Terima kasih sekali lagi atas segala support dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya mohon diri, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.